Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Saya hormati dan saya muliakan para segenap jamaah Majelis Ratib Al-Haddad, para bapak-bapak, para pemuda, dan juga terkhusus kepada pimpinan Majelis Ratib Al-Haddad, Ustaz Asep Puji, dan juga kepada kesepuhan kita, orang tua kita, Abah Haji Edi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, diberikan kekuatan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan dari rumah masing-masing, mudah-mudahan menjadikan saksi kelak yaumul qiyamah bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun cuacanya panas, ya luar biasa, memang sudah memasuki musim kemarau ya. Walaupun dalam kondisi cuaca panas, tapi alhamdulillah Allah berikan taufik hidayah kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan menginginkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Dan juga tak lupa salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua umat serta pengikut beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di dunia, dan mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Biasa kita sebelum masuk ke kajian kita baca atau kirimkan surat Al-Fatihah kepada guru kita. Fatihah dulu. Bersyukur sini hadir Tuhan. Semoga Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan Abdullah. Semoga bisa Muhammad bin Abdullah Yasin. Bila ini saya Yusuf bin Abdullah semoga dia bisa Oke. Bila Yusuf bin Sunnah kemudian masyaikh al-Maliki Allah yudhshahu bi rahmatihi wa sajjana bi alina barakatihi wa sallallahu alaihi wa sallam.
إن الله يحفظه من سلوك بكرهم وبأولادهم وخير العافية لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. فمن فضائل الفاتحة المعظمة المشرفة نفع الله بها أحياء وأمواتا، وقد أفردت بالتأليف. قال في الدر المنثور وقد أخرج عبد الحميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن. ومن كتاب الرداد المسمى موجبة الرحمة بفضل الفاتحة مخلصا. وفي الحديث لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وأنها السبع المثاني ولم يؤتها نبي قبله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وخواتم سورة البقرة يعني آمن الرسول إلى آخر السورة. أن تقرأ حرفا منها إلا أعطيته وأنها تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن. ولو أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة من الميزان ووضع القرآن في كفة فرجحت فاتحة الكتاب 7 مرات. رواه ابن زنواحي. وأن من وصل البسملة بالحمد لله رب العالمين في نفس واحد من غير قطع يقول الحق اشهدوا أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه في النار وأجيره من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين. ذكر هذا الحديث ابن العربي في فتوحاته وردات في موجبة الرحمة، والشيخ محمد بن سليمان الكردي في الفتاوى المدنية ومن الجامع الصغير للسيوطي. Ngerti ya? Sudah jelasin ya? Pintar semuanya. Ya. Ini minggu yang lalu kita membahas bagaimana tata cara metode membaca Ratib Al-Haddad. Ya, sudah kita jelaskan bagaimana pembacaan Ratib Al-Haddad, seperti apa metodenya sesuai dengan yang diajarkan oleh Syekh Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, sekarang kita masuki pembahasan keistimewaan dari apa yang kita baca dari Ratib Al-Haddad ini. Ya. Nah, sebelum kita membaca Ratib Al-Haddad, kita membaca yang namanya surat Al-Fatihah. Ya, berapa kali kita baca surat Al-Fatihah tadi ya? Ya, sudah berapa kali kita baca surat Al-Fatihah? Ya. Itu surat Fatihah tersebut memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, di sini Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan, dan di antara keistimewaan surat Al-Fatihah Al-Mu'azzamah ini yang agung, Al-Musyarrafah yang mulia, surat Fatihah yang agung dan mulia. Kata beliau, nafa'allahu biha ahya'an wa amwata. Habib Alwi yang ngomong ya, cicit atau cucu? Cucu dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama, seorang wali ya. Kata beliau, dan di antara keistimewaan
Surat Al-Fatihah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi ada manfaatnya. Surat Fatihah itu ada manfaatnya. Ya. Jadi yang mengatakan nggak ada manfaat kirim Fatihah, kirim zikir, kirim doa kepada orang mati, suruh ngopi ke geria sini ya. Mau ngopi aja gitu kan, kurang jauh ngopinya gitu ya. Nah di sini Habib Alwi menegaskan bahwa surat Al-Fatihah ini, dengan surat tersebut Allah berikan manfaat kepada orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Dan bahkan kata beliau, faqad ufridat bitakmil, bahkan surat Fatihah ini ada beberapa kitab yang khusus membahas tentang surat Fatihah saja. Ya, saking apa ya? Saking luar biasanya surat Fatihah. Ya, memang kalau dikaji lebih dalam ini surat Fatihah sangat luar biasa. Ya, kalau kita menyelami surat Al-Fatihah, mengkaji dengan sebenar-benarnya, ini kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya para ulama sebagian dari mereka menyusun, ya, mengarang kitab khusus membahas surat Fatihah. Ya, saking apa? Saking istimewa dan hebatnya surat Fatihah. Qala Durrul Mansur, ya, berkata dalam kitab Durrul Mansur, waqad akhraja Abdul Hamid an Abi Abbas. Ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Abdul Hamid. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sahabat sekaligus sepupunya. Sepupunya siapa? Nabi Muhammad. Karena Abbas ini adalah paman dari Nabi Muhammad. Karena kita tahu kan cuma Abu Thalib pamannya. Paman Nabi ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Al-Haris, kemudian juga ada Sayyidina Ulahab, ya. Ulahab itu kan termasuk pamannya Nabi, tapi tidak berimanya. Nah ini Abbas pamannya Nabi Muhammad, dan beliau memiliki anak namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas. Beliau sahabat, Sayyidina Abdullah ini sahabat sekaligus sepupu, ya, sepupunya Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Fatihatul Kitab ta'dilu sulusayil Quran. Surat Fatihah ini dapat menandingi sepertiga Al-Quran. Ya, kalau kita menghitung Al-Quran dengan bilangan juz, 30 juz berarti sepertiga dari 30. Hah? Sepertiga dari 10. Sepertiga dari 30 jadi 10, benar ya? Benar ya? Ya. Awas, salah ya. 10 juz. Ya, jadi menandingi, kalau kita hitungan juz, ya kan? Ya. Itu menandingi 10 juz. Siapa yang sanggup 1 jam baca 10 juz? Ada yang sanggup? Kempor. Ya. Tapi dengan adanya surat Fatihah yang kita baca, itu menandingi, ya, hampir menandingi, menyamai 10 juz kalau kita ambil hitungannya dengan hitungan juz, ya. Itu 10 juz biasa, ya. Kalau baca 3 kali ya berarti luar biasa, ya. Saking manjanya umatnya Nabi Muhammad. Iya, manja banget gitu ya. Pengen amalan kecil tapi pahala
Gede. Kaleman kalau bahasa orang di ya manja ya. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu. Jadi surat Fatihah ini menandingi sepertiga dari Al-Quran. Luar biasa ya. Nah, kalau 1000 kali udah berapa kali hatam gitu ya. Tinggal dikalkulasikan aja berapa. Insyaallah. Ya. Wa min kitab Radad. Ya. Di dalam kitab Radad, ya Imam Radad yang diberikan nama Mujibatir Rahmah. Ya, kitab namanya Mujibatir Rahmah di Fadlil Fatihah tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Mukhalasan, ada hadis yang diringkas ya di dalam kitab tersebut ya memuat hadis atau hadis yang mana hadis tersebut mengatakan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha. Jadi tidak pernah ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bahkan dalam kitab Al-Quran mithluha, surat yang seperti Al-Fatihah. Artinya apa? Tidak ada surat yang memiliki keistimewaan seperti keistimewaannya surat Al-Fatihah. Ya, luar biasanya surat Al-Fatihah. Wa annaha sab'ul mazani. Surat Fatihah ini isinya ini adalah 7 pujian. Coba kita lihat ya. Surat Fatihah berapa ayatnya? Mulai dari mana? Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, Malik, iyyaka na'budu, ihdinas siratal an'amta 'alaihim. Di semuanya ayatnya itu isinya 7 pujian. Makanya disebut as-sab'ul masani. Kita kan di dalam doa tadi kan, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati was-sab'il masani wal Qur'anil azim. Yang dimaksud masanil sab'il masani di situ surat Fatihah. Jadi Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami meminta kepada ya nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah, dengan surat Fatihah yang agung, yang mulia, dan isinya yang 7 ayat tadi ada semuanya pujian ya. Al-Qur'anil azim, Al-Qur'an yang mulia yang agung. Ya, anta tahalana min kulli khair wa anta taqabbal alaina. Jadi Habib Abdullah mengajarkan dalam doa tersebut kita bermediasi apa ya? Bertawassul ya, bertawassul melalui surat Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Ya, dengan berkat surat Al-Fatihah dan juga Al-Qur'an, anta tahalana, ya, kiranya engkau membukakan untuk kami segala pintu kebaikan dan seterusnya. Saking pentingnya surat Fatihah, Habib Abdullah sampai menjadikan surat Fatihah ini tawassul ya, dalam doa beliau, doa yang tadi dibaca oleh Abah tadi ya. Ini luar biasa surat Fatihah. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini tidak sama sekali pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi surat Fatihah khusus ya, memang dikhususkan ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya untuk Nabi Muhammad? Ya, untuk umatnya. Ya, untuk umatnya juga ya. Al-Fatihah wa khawatim surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Fatihah, surat Fatihah dan khawatim, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang mana surat ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Amanar Rasul sampai Fansurna ala qaumil kafirin yang kita baca tadi, sama kita baca kan. Nah,
Nabi apa? Lam taqra'a harfan minha illa mu'titahu. Kata Nabi, surat Fatihah dan ayat terakhir surat Baqarah, beberapa ayat terakhir surat Baqarah, tidaklah kau baca kedua surat tersebut ya, huruf demi huruf, huruf per huruf ya, kecuali engkau akan diberikan suatu keistimewaan huruf per hurufnya ya, bukan satu kalimat, bukan satu katanya, huruf per hurufnya kita dapat keistimewaan, dapat pahala ya. Jadi bukan satu kata gitu, hurufnya Bismillah ya kan, dari Bismillah kan, berarti huruf ba-nya saja kita sudah dapat keistimewaan, dapat pahala huruf per huruf hitungannya, bukan kalimat per kalimat atau kata per kata. Keistimewaannya huruf per huruf, surat Fatihah dan juga surat akhir, jadi surat Al-Baqarah, ayat akhir-akhir surat Al-Baqarah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga surat-surat yang lain juga sama dalam Al-Quran seperti itu ya. Hitungannya huruf per huruf pahalanya. Wa annaha tujzi ma la yujzi syai'un min al-Qur'an. Tapi di sini dikatakan ya, dua surat ini, surat Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Baqarah ya, akan diberikan orang yang membaca dua surat tadi, surat Baqarah dan ayat terakhir dari surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, akan Allah berikan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan dari surat-surat yang lain daripada Al-Quran. Intinya Al-Fatihah dan surat-surat ayat-ayat terakhir dari surat Baqarah ini punya keistimewaan tersendiri ya, luar biasa. Alhamdulillah kita tadi baca kan, baca walaupun sambil ngelamun gitu kan, mikirin apa nggak tahu lah, banyak pikirannya ya. Jadi memiliki keistimewaan tersendiri surat Fatihah dan juga ayat-ayat ayat berapa ayat sih itu? 2 ayat atau berapa? Dari Amanah Rasul 3 atau 2 mana gitu ya. Fatihahnya udah diambil aja untuk dibawa pulang ya. Nah, itu memiliki keistimewaan tersendiri. Dan juga walau anna fatihatal kitab, Nabi jika ya fatihatal kitab, surat Fatihah mudiat diletakkan di kifatin minal mizan, di satu timbangan. Apa ya kifah ini? Timbangan itu biasanya ada 2 kan, apa sebutnya itu? Neraca apa? Ya neraca ada 2 ya, di neraca daripada timbangan. Wudiyal Quran fi kifatin, kemudian ditaruh Al-Quran di timbangan yang lain, di neraca yang satunya gitu ya. Jadi kalau diukur nih, kalau ditimbang ya, karena bila rojahat Fatihatul Kitab sab'amarot, maka surat Fatihah akan lebih unggul dari Al-Quran tadi sebanyak 7 kali, lebih berat ya, berbobot ya, bobotnya 7 kali lipat dari Al-Quran. Intinya ya, bukan berarti Al-Fatihah cukup dengan Al-Fatihah kita baca, apa namanya, gak usah baca Quran, enggak ya, mudah-mudahan cukup baca Fatihah aja kata Ustaz. Keistimewaannya lebih istimewa dari Al-Quran ya, sebanyak 7 kali. Waduh, bahaya juga kalau begini urusannya. Yang malas ya tambah malas baca Quran ya, gitu ya. Nggak ada tadarus ya, ujung-ujungnya ya. Baca Fatihah aja Pak Ustaz ya. Ini tadarusan apa namanya, pas Ramadan Fatihah sampai subuh ya. Fatihah ya, kapan Al-Baqarahnya, ya kapan Al-Imrannya ya, kapan Al-Nisa ya. Oh, lebih istimewa Fatihah ya. Ngacok juga kalau begitu nanti urusannya ya. Gitu ya. Intinya keistimewaannya memang
apa namanya luar biasa ya, pada intinya seperti itu ya, bukan berarti mengalahkan satu Al-Quran ya, ya gitu ya. Rawahu benu Zanjawih ya, Imam Zanjawih ini Zanjawih. Berapa ini? Mengantuk belum? Belum. Ya, satu lagi lah. Ya, wa anna man wasala basmalah bilhamdillahi rabbil alamin bina basin wahidin min ghairi qad'in yaqulu al-haqq yashhadu anni qad ghafartu lak. Ya, enggak. Insyaallah aman, baca Fatihah aman. Mau diganggu di pabrik gitu. Gawe aja. Dan bahwa sesungguhnya siapa orang yang menyambung Bismillah ya, ayat Bismillah dengan ayat Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya, Bismillahirrahmanirrahim mil, jangan mul, jangan mal ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salah ya, karena di kasroh mimnya itu terakhir ya, ya kan ngikutin apa Ar-Rahman, Ar-Rahmani kan, Ar-Rahim, Ar-Rahim yang Ar-Rahimu, Ar-Rahimah salah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata di sini dikatakan dalam riwayat, barang siapa yang menyambung ayat basmalah Bismillah dengan ayat hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sambung dalam satu nafas tanpa diputus ya, tanpa putus antara ayat basmalah dan hamdalah disambung dalam satu nafas. Maka apa balasannya? Yaqulul haq, maka Allah berkata, Ishhadu anni qad ghafartu lak. Allah ya berkata kepada makhluk ya yang ada di sisi Allah, kata Allah, Ishhadu, saksikan oleh kalian, anni qad ghafartu lak, aku telah ampuni dosa orang tersebut. Dosa orang yang membaca Bismillah disambung dengan Alhamdulillah dalam satu nafas. Kalau Bismillahnya doang udah diampunin dosa, enak banget loh. Enak gak jadi umatnya Nabi Muhammad? Enak banget ya. Nah, enak banget ya. Lagi Ya. banyak bonus. Banyak bonus ya, kita nih hidup ya. Ya, makanya kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak tahu hidup kita kayak gimana. Ya, beruntung kita dijadikan umatnya Nabi, berojol ke alam dunia, terlahir ke alam dunia tanpa meminta kepada Allah. Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling dimanja sama Allah. Ya. Ya, kalau kita nggak tahu diri sama Allah, ya malu-maluin Nabi juga. Ya, umatnya Nabi Muhammad nih kayak begini nih modelannya. Hah? Kan? Jangan bikin malu Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan dosa dan maksiat kita. Wa qabiltu minhul hasanat, wa qabiltu. Jadi nggak cukup dosanya yang diampuni, bahkan kebaikannya aku terima. Jadi amal kebaikannya diterima. Jadi enak biasa ya. Baru baca Bismillah, Alhamdulillahnya disambung aja. Ya. Apakah di situ cukup? Enggak. Wa tajawaztu anhu sayyi'at, kejelekannya aku tidak pedulikan. Ya. Aku tidak hiraukan. Aduh, ya Allah, malu kita ya. Kalau dengar kayak begini malu benar sama Allah, malu sama Nabi Muhammad SAW.
sangat luar biasa kita diistimewakan oleh Allah. Berkat siapa semua ini? Berkat Nabi besar Muhammad. Jangan bikin malu Nabi Muhammad SAW. Wala ahriqu lisanahu binnar. Belum cukup juga itu 3 keistimewaan tadi. Ini dalam riwayat ini disebutkan wala ahriqu lisanahu binnar. Kata Allah, aku tidak akan membakar lisan orang tersebut dengan api neraka. Orang yang baca bismillah disambung dengan alhamdulillah. Apakah cukup di situ? Belum, banyak bonusnya ini. Wa ujiruhu min adzabil qabri. Aku jauhkan dia dari siksa kubur. Ampun, ayolah ya. Tambah jasa. Ya, tambah jasa ya. Komentar ke dibereng gitu. Si orang dia ya. Namun tengah ngaji tanya ya. Tanya mau lah kalau ngaji. Orang enggak? Ngaji. Boleh diimam baik ya. Berat. Imam kita naon dari dulu live streaming terima. Oh iya. Besok offline. Ya, offline. Jadi aku tidak akan membakar lisan mulut orang tersebut dengan api neraka. Artinya nggak bakal masuk api neraka. Dan dijauhkan, dihindarkan dari siksa kubur. Wa min adzabillah. Masih ada. Wa min adzabillah, dan dari siksa neraka. Wa adzabil qiyamah, dan siksaan di hari kiamat. Oh, kita mengkaji siksaan di hari kiamat itu seram. Matahari di atas kepala kita cuma sejengkal. Masing-masing dari kita tenggelam dengan keringat dosa. Saking wengis para rubuh rasa panas ya, apalagi matahari sejengkal. Wal faza'il akbar, dan di hari ketakutan yang luar biasa itu di hari kiamat. Ya, saking menakutkannya hari kiamat ya, di hari kebangkitan di akhirat itu masing-masing kita ini telanjang kan, nggak pakai satu helai pun pakaian, satu benang pun nggak ada yang mereka di badan. Ya, gimana Ustaz? Nanti tengok kanan kiri lagi. Boro-boro nak pikiran begitu. Ya, kita akan berhadapan dengan persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang nggak ada pikiran ke situ, nggak ada. Ya, saking menggentingkannya, menakutkannya di hari kiamat. Ya, jadi kita yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut masing-masing punya kesibukannya. Fokus dengan dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya kan kata Allah. Di hari tersebut ya, orang lari dari saudaranya, anak lari dari orang tua lari dari anak, masing-masing nafsi sendiri-sendiri ya, nggak peduli sama orang lain, saking menakutkannya hari kiamat akan berhadapan dengan meja hijaunya Allah, bukan lagi NKM ya. Nah, orang yang membaca bismillah dengan disambung dengan alhamdulillah dalam satu nafas, maka Allah lindungi dia dari hal-hal tersebut yang menakutkan di hari kiamat. Wa yalqani, nggak cukup di situ, masih ada bonusnya nih. Terakhir bonusnya ya, buat malam ini. Nanti malam Senin depan masih ada bonusnya insyaallah. Wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajma'in. Nah, orang tersebut akan bertemu denganku sebelum para nabi, para wali. Jadi yang akan bertemu dengan Allah sebelum para nabi dan para wali ini di hari kiamat ya, yang akan berhadapan dengan Allah itu orang-orang yang ketika membaca surat Fatihah, ketika ayat Bismillah disambung dengan Alhamdulillah dengan satu nafas. Luar biasa ya keistimewaannya. Ini baru Bismillah alhamdulillahnya doang ini ya, belum musononya lain ya. Makanya tadi para ulama sebagian dari mereka membuat ya, menyusun satu kitab khusus membahas Fatihah. Saking luar biasanya surat Fatihah.
Dzakara adalah hadis Ibnu Arabi. Hadis ini ya yang tadi kita bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi di Futuhat beliau, Futuhat beliau. Ya, dan Imam Rodad juga. Ya, banyak yang meriwayatkan hadis ini, bukan satu orang, bukan satu ulama saja. Imam Rodad di dalam kitab beliau Mujibatur Rahmah, dan juga Imam Al-Qurdi, ya, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab Fatwa Madaniyah, dan juga Imam Suyuti, ya, seorang ahli tafsir, ya, ahli hadis juga beliau, ya, Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Rahman As-Suyuti, di dalam kitab Jami' As-Sahih. Ini hadis banyak ulama yang meriwayatkan. Artinya kalau banyak yang meriwayatkan hadis ini, statusnya levelnya hadis yang kuat, bisa dipercaya keabsahannya, kesolehannya. Ya, ini Nabi yang berkata. Ya, jadi itulah baru sebagian keistimewaan surat Fatihah. Ya, makanya beruntung ya kita duduk di sini. Tidak ada yang sia-sia duduk di majelis ini. Ya, setiap huruf dihitung pahala, ya kan? Setiap kalimat dihitung pahala. Itu luar biasa. Artinya kita banjir pahala. Jangan berasa-asa ya kalau lagi kosong, ya kalau lagi sempat memang, kalau nggak sempat jangan. Ya, kalau lagi kerja jangan ya. Ngaji wajib, ya kerja juga wajib. Nyari uang, Pak. Wajib sama. Ya, kalau nggak nyari uang urusan berapa hidup. Ya, karena hidup kita hidupnya di dunia mesti ya. Tapi tujuan kita mencari dunia itu untuk perantara kita ke akhirat. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Malam juga Ustaz Asep udah gini aja, udah kode ya, ngantuk Ustaz Asep ya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat khusus untuk saya pribadi, mohon kepadanya para sekalian. Ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita atas penyampaiannya, sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, itu sudah malam, mungkin itu aja yang dapat. Cukup sekian pada pertemuan malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan panjang umur, dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian yang akan beliau sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.